Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang teman-teman Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali menyapa para narabala di seantero jagat, timur barat utara selatan. Maaf, Kiswaker. Ya. Kita sudah menemukan banyak tema, naratamu dan juga istilah-istilah yang out of the box. Out of the truck box. Oh. Kita menyatakan sangat berterima kasih, menyampaikan terima kasih kepada narabala sekalian, Kiswaher, yang senantiasa berkomentar tanpa disuruh. Jadi teman-teman, selamat berkenalan ya, satu sama lain ya, nggak usah ribut, karena ribut merupakan perbuatan yang sangat menunjukkan Anda pengangguran. Oke, pada malam hari ini ikhtisar akhir pekan, kita akan mengangkat kembali tema-tema yang aktual di kajian kita reguler. Kita masih dalam tema yang dekat merapat, yang jauh menjauh. Apakah demikian benar? Nanti kita saksikan. Sebelum itu mari kita buka siniar pada malam hari ini dengan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada keluarga kita, leluhur kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan sehat wal afiat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita panggilkan. Langsung. Wes. Kesuwen. Lagi. Ya, kita absen. Mas Aji. Yang kedua, Mas Rizal. Oke, untuk permulaan kita simak dan kita saksikan pemaparan virus Mas Rizal. Yaitu tentang kaidah terbaru dan juga fikir ya. Kita menghadirkan naratamu dari kedokteran, Gaman Naif. Apa kaitannya Gaman Naif dengan kaidah fikih? Atau jangan-jangan berseberangan? Monggo Mas Rizal. Terima kasih, Mas. Ngara cara fenomenal. Kaidah terakhir kita adalah al-harim hukmu ma huwa harimun lahu. Nah, di dalilnya adalah al-halal bayyinu, al-haram bayyinu. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Tapi di antara keduanya umurun mustabihat. Nah, ada hal-hal yang tidak jelas. Kenapa sampai ada hal yang tidak jelas? Di hasyiah kitab Nadhum yang kita kaji dijelaskan bahwa hal-hal yang tidak jelas itu adalah yang tidak jelas halalnya atau haramnya. Penyebabnya diantaranya yang paling banyak didapati adalah dikarenakan karena ketidakjelasan teks nas. Di teks nasnya memang aneh. Dan sini kemudian para ulama menarik kesimpulan, ya dia katanya kemana? Kalau mendekati area yang wajib, dia kan hukum wajib. Kalau mendekati haram, kan hukum yang haram. Nah, apa contoh nas yang kan begini? Kalau di kitab ini ada dua garis besar ya terkait dengan alat vital perempuan dan hal-hal yang terkait. Kemudian terkait dengan masjid. Adalah terkait dengan alat vital, ada yang kemarin belum kita singgung ya. Ini karena juga perdebatannya panjang di para ulama karena ayatnya tidak jelas ya.
Ya, coba kita tanya Mas Aji ya. Gini, ada ayat bahwa perempuan yang sedang haid itu tidak boleh didahului oleh suaminya sampai dia suci. Jangan bayang Mas Aji, suci kira-kira apa? Dia nggak ada haid lagi. Di ayatnya memang di hatta yathirin wala taqrabuhunna hatta yathirin, jangan dekati, maksudnya dekati itu jangan berhubungan badan sampai suci. Itu ambigu ya. Ayat berikutnya sebutkan faidah tatahharna. Nah, jadi ketika sudah suci silahkan. Nah, suci itu ambigu, sudah terputus darahnya tapi belum mandi gini. Nah, ambigu. Nah, di situ para ulama kemudian debat, ada tiga pendapat ini. Ada yang mengatakan ya nggak apa-apa karena yang penting suci. Nah, suci itu terkait dengan konteks ayat itu kan was'aluna ka'anil masjid. Dia ada 4 tahilinis itu terkait dengan tempat keluarnya darah. Sehingga ketika sudah darahnya terputus di dalam kotak ada isian suci meskipun belum mandi. Pendapat kedua ini Bapak Mazhabin KPI tidak. Jadi suci itu adalah suci yang sudah di dalam terminologi syar'i. Ya. Artinya satu, kita udah darahnya terputus, ya sudah mandi. Jadi ambil itu memang ayatnya. Nah, kalau kita lihat teks ayatnya, memang ada 2 kata pengulangan kata Tuhan. Wala taqrabu fala taqrabu hatta yathirin. Ulang lagi faidah tatahharna. Nah, ini ulama menganalisis panjang itu. Apakah tuhur yang dimaksud di dalam ayat yang sebelumnya itu sama dengan ayat yang berikutnya? Kalau sama kan tegas, berarti ya yang kita sudah tidak keluar darah ya sudah. Tapi kalau Syafi'iyah beda. Yang pertama ya tuhurun, yang kedua faidah tatahharna, ada upaya. Jadi maknanya adalah ini pada ayat itu memaknai Syafi'iyah jangan dekati istrimu ketika sedang ya, sampai dia terputus darahnya, dan ketika sudah mandi silakan. Jadi maknanya begini. Ada pendapat yang ketiga, ini merujuk kepada tempat keluarnya darah haid, yaitu mohon maaf ya, alat vital perempuan. Nah, berarti perintah bersuci itu hanya lagi. Perintah bersuci itu apakah yang disucikan hanya area vitalnya saja, artinya harus membersihkan darah yang ada di alat vital itu, atau mandi besar semuanya ya. Jadi perintah faidah tatahharna itu juga ambigu. Ketika sudah bersuci itu maksudnya bersuci seluruh tubuh, mandi besar dalam konteks ini, atau bersuci hanya di membersihkan itunya saja. Nah, ini ayat-ayat di antara ayat yang ambigu, yang antara halal dan haram, umurun mustabihat. Ya, paling aman dalam hal ini ya ihtiyat ya sudah, ketika istri sedang haid dijauhi. Dan ini di antara satu bentuk moderatnya Islam. Jadi gini, Islam itu mungkin kita dulu mendengar ya, yang dekat merapat itu ya. Kalau kita mirip-mirip seperti orang kafir, antasyabbaha biqaumin wa minhum. Nah, dalam hal ini Islam moderat dalam memperlakukan perempuan yang sedang haid. Orang Yahudi itu ekstrim, Nasrani juga ekstrim. Yang ini kalau nggak balik ya, dicek ya. Yahudi itu kalau perempuannya haid tetap diberlakukan seperti biasa saja. Ya. Tapi sebaliknya orang Nasrani ini mengatur berbalik ya. Sebaliknya tidak mendekati sampai parah. Bahkan makan semeja saja nggak boleh. No. Nah, Islam tengah-tengah tetap digauli dalam pengertian bermuasyarah, bersolasi, cuma nggak sampai melakukan hubungan intim. Ya, ini langkah moderat Islam. Jadi tidak mendekati ekstrem kanan, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, kecuali dalam hal kebaikan. Nah, ini kemarin kita di bulan Muharram ya, ada puasa Asyura. Itu untuk membedakan dengan tradisi Yahudi, ya, apakah boleh kita
tasabuh ya, mirip-mirip mendekati dengan budaya orang lain dalam hal kebaikan lebih bagus. Dan kalau bisa ditambah, makanya selain tanggal 10 ditambah dengan puasa Tasu'a. Ya, jadi kalau bisa kita menyamai tapi persamaannya lebih, itu kalau dalam hal kebaikan. Nah, itu satu. Yang kedua terkait dengan masjid ya. Ada area umurun mustabiat di dalam masjid itu namanya rohbah. Rohbah itu serambi atau bahkan halaman masjid. Apakah itu dihukumi seperti masjid atau tidak? Dalam nazom kaidah yang kita baca itu dianggap seperti masjid, sehingga hukum-hukum terkait masjid juga berlaku untuk rohbahnya tadi itu, teras atau bahkan halamannya, sehingga konsekuensi hukumnya adalah boleh nggak iktikaf di situ, boleh nggak makan minum dan di situ, Mas Aji kalau mau ngerokok boleh nggak di situ, atau makruh gitu ya. Nah, itu terkait dengan area gradasi, area tidak jelas. Nah, tapi Imam Nawawi di sini mengatakan kalau tidak disamakan antara masjid dengan rohbahnya. Terus ini menghubungkan sedikit dengan tentang akal ya, karena kita memperingati hari otak ya. Tentu otak ini tidak kita lihat sekadar otaknya saja. Karena kalau kita lihat dari perspektif fisik biologis otak, ya semua makhluk hidup punya ya. Kambing punya otak ya, sapi punya otak. Cuma yang membedakan adalah fungsinya, yaitu akalnya. Makanya manusia disebut hayawan natik. Jadi kambing, sapi, kebo, manusia dalam konteks hayawan makhluk biologis sama. Cuma yang membedakan adalah natiknya. Makanya al-insanu hayawanun natik. Nah di dalam fikih tentu ya yang namanya akal itu bagian dari substansi syariah, maqasidus syariah yang harus dijaga. Dia bagian dari panca substansi ya. Nah tentu ada area remeng-remeng, area mustabihat tadi itu ya. Di sini ada istilahnya mumayyiz ya. Mumayyiz itu anak yang sudah mendekati akil balik. Jadi manusia orang Islam gitu ya, dianggap layak menjadi subjek hukum ya, dibebani beban taklif itu jika akalnya sempurna. Akal sempurna itu ditandai dengan dua hal. Satu dengan usia 15 tahun atau dengan ciri-ciri biologis. Ciri biologis itu keluar mani atau kalau perempuan haid. Nah, karena begini, fikih itu menghukumi yang tampak. Nah, kecerdasan akal itu sesuatu yang tidak tampak, sehingga perlu dimunculkan variabel empirisnya. Nah, variabel empiris dari kemampuan fungsi otak adalah usia 15 atau keluar darah haid gitu ya, atau keluar mani. Nah, mumayyiz itu remeng-remeng ya. Dia secara akal sebenarnya sudah berfungsi, tinggal menunggu SK formalitasnya. Ya, makanya di dalam hukum fikih mumayyiz ini diberlakukan seperti orang sudah dalam beberapa hal ya, diberlakukan seperti orang yang sudah dewasa. Dia boleh imam sholat dan seterusnya. Nah, ini mungkin sebagai pengantar. Siap. Pengantar dari kesimpulan diskusi. Mas Aji, siniar. terima kasih Mas Rizal. Mas Aji mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan tentang apa yang sudah disampaikan Mas Rizal. Saya ingin mengoreksi sih. Kan memberikan pencerahan. Iya. Tadi agak nggak keras soalnya. Iya. Masuk. Nggak semua makhluk hidup punya otak. Oh gitu ya? Iya. Hewan makhluk hidup bisa enggak? Oh iya. Tahu juga sih. Oh ya yakin. Bukan ngetepnya. Amuba ya. Coba dicek amuba, bakteri, virus kan makhluk hidup. Bahkan pembunuhan juga kan makhluk hidup. Kemudian itu makhluk hidup. Ada. Dia berkembang, berubah, rusak, jadi bangkai. Tapi juga tape. Ada. Kalau ada jamurnya.
Berarti yang tepat bukan makhluk hidup kali ya. Hewan ya. Hayawan. Ini bahasa mantek. Hewan dan manusia ya. Hewan aja ntar kita di Loh, manusia itu hewan dalam perspektif dunia mantek. yang saya apa Anda? Ilmu saya yang orang saya bukan Anda. Saya ini Titanic saya. Sebenarnya Mas Adi hayawan ini. kalau dalam sains manusia tidak disebut hewan. Dia kan kalau dari kelas ordo itu kan dia masuknya mamalia. Ya. Tapi kan mamalia memang relatif dianggap mirip dengan dinosaurus sebagainya kan. Masa mau dianggap manusia sebagai hewan? Anda mau disebutkan enggak kan kayak gini kan. Jadi akhirnya ya walaupun secara biologi diklasifikasikan sebagai ya hewan, tapi kan kita juga nggak mau bukan ada yang Ya mau nggak mau kan urusan subjektif. Kalau memang faktanya hewan, yang kan nggak juga faktanya. Faktanya ketika manusia itu perilakunya lebih daripada hewan, dia bisa secara kualitas. Ya. Ini buktinya nih. Harus ketinggung. Koruptor itu seperti tikus. Iya. Ini kok pas banget. Pas banget ya. Itu sengaja. Settingan tuh Ada stripnya ya. Jadi koruptor yang korup, orang yang korup ya, korupsi, orang koruptor itu dia seperti tikus atau lebih rendah daripada tikus. Nah, mungkin kalau dalam dunia tikus sendiri mungkin dia, masa gua disamain sama koruptor kan nggak terima dia. Mau juga dia. Iya. Jangan-jangan dia bikin buku si tikus yang korup kayak dia manusia. Atau sama ini kebu ya. Manusia yang melakukan tindakan aksi ya. Aduh, sama seperti apa-apa dia. Kebul. Nah, itu ada istilahnya sendiri tuh. Kumpul-kumpul ada istilah sendiri, bukan kerbau itu. Maksudnya Pak? Ada sejarahnya. Pokoknya baca aja lah di tempat. Pokoknya namanya bukan karena kerbau. Bentar, saya punya Kaum kerbau nggak terima. Iya. Saya punya pertanyaan lagi ya. Tadi kan membahas tentang hewan ya dan tumbuhan apakah itu makhluk hidup atau tidak. Kalau malaikat punya otak nggak? Tapi yang jelas Tapi yang jelas ya. Iya, benar. ini bicara dikit loh. Ya. Malaikat itu tidak kena beban taklif seperti manusia. Ya. Makanya di Al-Quran disebutkan wama khalaqatul insa wal jinna Jinna. wal insa illa liya'budun. Jadi beban taklif itu untuk manusia dan jin. Nah, malaikat itu tidak berdesain dengan beban taklif sehingga ya manusia malaikat itu taruhlah ada akal. Ya dia setelannya begitu aja udah. Setelannya begitu aja. Berarti jin ada akalnya, ada otaknya. Akal bulus paling nggak ya. Akal bulus. Ada cuma tidak dalam bayangan karena kalau jin itu dikenai beban taklif artinya dia juga punya software untuk tidak nurut. Makanya jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Nah, ini sedikit melenceng ya, mumpung bahas jin ya. Kayaknya udah melenceng jauh nih. di Asbah wa Nadhair ini mungkin nanti kita bahas ya, ada kaidah di belakang banget tentang jin itu memang agak fair ya, agak tidak fair ya. Jadi ini orang Islam manusia maksudnya kalau beriman itu surga, kalau tidak beriman neraka. Jin itu kalau tidak beriman vonisnya neraka. Kalau beriman diperselisihkan apakah masuk surga atau tidak. Oh ya. Itu menurut manusia. Menurut manusia tapi kan. Ini jin bisa protes lagi nih. Nah, ini pertanyaan ada lagi nih pertanyaan. Ini udah aneh kayaknya malam-malam ngomongin jin nih. Kalau manusia kan kita pedomannya Al-Qur'an ya sebagai orang muslim. Jin ada nggak pedoman khusus? Ada. Ini diperselisihkan apakah ada nabi khusus untuk jin atau tidak. Tapi yang jelas Nabi Muhammad itu untuk sakolain, untuk jenis manusia dan jin. Makanya ada surat khusus yang bernama Al-Jin gitu ya, dan itu disebutkan ada sekelompok jin yang sekelompok jin yang mendengarkan Nabi
membaca Al-Quran. Di sini juga nanti ada kisah-kisah unik tentang jin. Nanti ada saatnya. Berarti dia diterapkan hukum Al-Quran dong, jin itu. Secara umum iya, tapi spesifik seperti apa ya Allah alam ya, nggak pernah masuk alam jin gitu. Nah, berarti kalau gitu kita tarik garis lurus nih. Oh, Secara hukum Islam kan orang yang tidak berakal itu tidak dikenakan hukum ya. betul. Orang gila dan sebagainya. Iya. Nah, jin berarti dari situ bisa kita tarik garis lurus kalau jin punya otak. Gitu. Berpikir kan. Nah, kalau otak Mungkin namanya bukan otak di alam iya, jin itu tapi namanya yang jelas bukan otak. fungsi. Makanya yang dipentingkan di dalam fikih fungsinya. Ada otak nggak berfungsi, ya nggak kena beban taklif. Betul. Sekarang kalau dilihat di era teknologi ada lagi satu spesies baru. Apaan? Bukan malaikat, bukan jin, bukan hewan, bukan manusia. Anime. Robot. Oh, AI. Robot anjing ya kan. Oh, kemarin tuh ada Yang harganya 3 miliar itu. Ya. Robot anjing itu gimana tuh? Itu disebut hewan atau bukan? Hewan-hewanan. Atau jangan-jangan ngabisin anggaran? Jangan suudon, nggak boleh. Tapi saya pernah ada yang bilang gini, kamu kerja di mana? Di Jakarta. Coba kamu tanya orang pemelihara anjing helder di Jakarta. Gajinya sama kamu gedean mana sama anjing helder? sama anjing ya. Nah, jadi memang anjing dan manusia itu punya grade yang sama gitu. Bukan grade yang sama ya. Anjing itu kan dia punya indera yang tidak dimiliki manusia. Apa itu? Penciuman. Emang manusia nggak punya penciuman? Tapi kan tidak setajam Anjing. manusia. Anjing. Tidak setajam anjing kan. Anjing. Itu yang dimanfaatkan gitu kan. Jadi lebih pintar anjing. Ya. Yes. Secara logika jelas manusia ya. Terus? Tapi untuk hal-hal tertentu yang kadang untuk melakukan suatu hal itu kita nggak butuh pinter gitu. Dan menariknya binatang yang cerdas itu Quran menyebutnya mukallibin, menganjing. Anjing. Ya? Yang cerdas mungkalibin. Iya, disebutnya mukallibin. Kenapa kok tidak Bukan nasib. muhuri kucing gitu ya? Karena memang yang cerdas gitu ya itu anjing gitu. Bisa dididik gitu ya. Iya. Burung beo juga bisa. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi sebenarnya hewan ini punya otak apa enggak? Oh, kalau hewan punya. Oh iya. Hewan punya. Ya slow aja lah. Kalau robot nggak punya otak ya. Otak Oh, buatan. chip. Oh chip, istilahnya chip. Otak buatan. Kalau manusia punya chip? Punya chip nggak? SIM card aja sih. Tapi kan yang teknologinya si perusahaannya si siapa? Tesla ya? Ya. Si Elon Musk itu kan Neuralink kan. Jadi chip itu mau ditanam di otak. Buat? Oh iya, yang Ya bisa memunculkan mimpi. Iya, gitu jadi ya? chipnya Realis. dipasang di otak, kita mau memori film apa gitu kan keluar gitu. Tanpa harus di play? Playnya pas nutup mata gini, oh nge-play langsung set mimpi gitu kan. Udah dicoba itu? Enggak juga nih, percaya aja. Capek gue. Oke, kita bahas apa tadi ya? Lupa. Enggak, tadi bahasa brain, otak. Otak, Hari iya. otak kan. Ya, Tanggal 22 itu apa lupa tuh. nasional ya. Internasional kalau nggak salah. Coba kita cari Yang pasti bulan Juni. Ya. Juli, sekarang udah Juli. Juli 21 itu. Ya, Kedua. Nah, kalau dulu kita nggak tahu ya, zaman Rasulullah itu kan memang ilmu medis di bidang otak itu kan nggak se-advance sekarang ya. Oke. Ya, firm ya. Ini firm kan ya. Iya. Jadi mungkin dari sisi dari sisi Islam dan sebagainya kan dianggap yang dewasa itu tadi ya 15 tahun gitu kan. Atau 17 tahun lah kalau sekarang itu kan. 15 kalau fikih sih. 15 kalau pikir ya. Maksimal gitu. Nah, ini ada dua hal nih. Yang pertama, sekarang itu kan kita udah bisa menilai ini orang secara kemampuan berpikir dewasanya itu dari tes psikologi kan sebenarnya. Sudah Di bisa antaranya. read. Nah, termasuk kan ada muncul penyakit-penyakit yang baru ketahuan akhirnya ADHD apalah sebagainya itu kan. Yang kedua,
kemarin membaca berita nggak bahwa usia remaja itu bukan 17 tahun lagi, tapi sampai 30 tahun tuh udah masih remaja itu kan. Di case yang berbeda. Di zaman sekarang. Zaman sekarang itu menurut hasil penelitian di luar negeri ya itu sampai yang disebut usia remaja itu sampai 30 tahun. Jadi orang yang sampai 30 tahun tuh pola pikirnya masih remaja. Nah, yang mengakibatkan adalah kenapa zaman dulu itu orang 15 tahun tuh udah dianggap dewasa, sekarang itu enggak. Karena problem-problemnya berbeda zaman dulu sama zaman sekarang. Mungkin lebih keras zaman dulu, jadi orang lebih cepat berpikir ya. Untuk menjadi dewasa. Mungkin ini kan kita gatuk-matuk lah ceritanya ini hari ini. Saintis kok gatuk-gatuk mati. Otak-atik ya. Cabut aja narasanya dia. Hari otak dunia. Otak dunia. Gitu. Jadi ya kayak kita ngebandingin bahkan ini ya, ini yang real sekarang. Ya. Kalau kita ngeliat anak di desa sama anak di kota, umur anak saya 3 SD di kota sama 3 SD di desa. Oke. Itu beda juga. Jadi kalau saya lihat relatifly lebih dewasa anak-anak yang di desa situ. Oh gitu, malah kebalik. Enggak. Karena dia merasa mengalami beban hidup yang berat, bahkan sejak kelas 1 SD sudah ngurus adiknya dan lain sebagainya gitu kan. Kalau anak gua kan enggak gitu kan. Tidak mengalami hal-hal seperti itu gitu. Itu yang membuat Jadi dewasanya lama. Relatifly saya lihat orang kota yang anak-anak zaman sekarang ya lebih. Jadi orang tuanya harus kasih beban yang banyak gitu ya. Sudah cuci piring gitu ya. Piring ya benar harus dibuat. Harus sengsara lah ya. Iya. Apa bener gitu Mas? Saya rasa Nah, ini sains, jangan ditanya di konfrontasi. Enggak. Tadi kan iya, pertanyaannya kan tapi itu menjadi, sejak zaman Nabi. Bisa jadi bahan pertimbangan. Secara fikih memang gini, fikih itu kan harus dzohiron mudzobiton ya. Hukum itu kan nggak bisa parsial, kasuistik. Harus ukuran rata-rata. Nah kalau kita buat kasuistik gitu ya, misalkan seseorang akan dianggap balik berdasarkan benar-benar fungsi otak yang tidak terdeteksi. Ya, itu akan menyulitkan. Tapi bahwa itu menjadi pertimbangan untuk kasus-kasus hukum tertentu, saya sepakat. Misal usia ideal menikah ya zaman dulu mungkin 17, 16 itu oke lah, tantangan belum terlalu banyak, kondisi sosialnya juga tidak serumit sekarang. Tidak ada WA, belum ada WA dan seterusnya. Kemudian secara finansial itu juga tidak dituntut seperti zaman sekarang. Atau kalau kita merujuk kepada usia definitif Nabi, menurut saya juga tidak ideal. Tidak ideal karena Nabi umur 25 itu sudah ditempa dari kecil. Perang terus meninggal terus sudah ekspor impor ya. Dan umur 25 itu Nabi udah jadi CEO. Usaha sukses. Iya, dia jadi pengembala kambing. Jangan diasumsikan gembala kambing sekarang ya. Nama PT-nya Nabi apa Mas? PT-nya Mas? PT kambing. Jadi gembala kambing gitu kan. Dan kalau ini the god. Sound the ship. Kemudian diamanahi untuk dagang ya, bisnis Siti Khadijah sampai bosnya kesengsem itu ya. Ya, artinya ditempat artinya secara mental, secara finansial 25 Nabi itu sudah sangat matang. Sekarang 25 skripsi aja belum selesai. Sambil nangis-nangis lagi. Terus mau niru-niru Nabi. Nggak bisa. Betul. Itu kan usia nikah ya. Usia nikah. Artinya untuk kasus tertentu mungkin itu bisa jadi pertimbangan tadi apa yang disampaikan Mas Aji. Tapi untuk terkait dengan ubudiyah itu kok saya rasa pertimbangan itu tadi hikmah saja. Jadi yang Madinah ya diduga kuat usia 15 itu akalnya sudah maksimal. Nggak, itu dalam Al-Quran atau dalam hadis? Hadis ya. Kemudian dibuat kesimpulan oleh ahli fikih. Ya itu kemudian lanjut. Nah sebenarnya lagi nih, ini kan perlu ada konversi juga antara tahun Hijriah dan Masehi kan berbeda. Betul. Kalau baliknya seorang laki-laki 15 itu kan Hijriah. Nah, ketika dikonversi ke Masehi jauh lebih beda 11 hari ya. 11 hari kali 15. Ya, berarti memang hitungan-hitungan
sinul haid, sinul buluk, usia haid, usia nikah itu apa usia nikah, usia balik itu komariyatan bahasa fikih. Bukan hijriah sebenarnya ya komariyah berdasarkan peredaran bulan. Ya sinul haid itu makanya disebut datang bulan. Datang bulan. Lebih tepatnya usia haid itu 9 tahun kurang 16 hari. Jadi 8 tahun 11 bulan sekian belas hari lah. Nah, itu udah mulai. Masehinya. Komariahnya. Komariahnya. Kalau Masehinya? Masehinya ya tinggal mengurangi saja. Perlu riset berarti. Enggak perlu itu gampang. biasa. Maksud saya perlu jurnal risetnya. Wah, perlu itu kayaknya tuh Finlandia itu. Kunker ya. Tapi gini ada fenomena. Ini khusus ya anak perempuan ya. Tadi kan saya cerita saat ini tuh anak-anak tuh cenderung ya tadi lebih cepat perkembangan biologisnya. Secara psikologi itu terlambat dibandingkan orang dulu, tapi secara biologisnya lebih cepat. Jadi head sekarang itu kan lebih cepat ya. Ya. 9 tahun bahkan SD itu udah head karena mungkin ada konsumsi makanannya atau apa gitu. Lingkungan gitu kan. Dan juga di mana-mana kalau anak kecil masuk ke supermarket ada yang jual softtek gitu kan. Jadi dia itu tuh apa gitu kan? Nggak paham. Apa sih itu? Nah itu saya juga penting ya pendidikan apa namanya itu ya? Seksikologi. Iya. Iya benar ya. Itu penting. Seksologi. Jadi begini ya. Kita memahami hadis didiklah sholat anakmu umur 7 tahun. Pukullah atau kalau kita maknai sebenarnya lebih keras setelah Anda didik di usia 10 tahun. Itu jangan hanya dimaknai sholat saja. Sholat wa ma yata'alaku bihi minal wajibat. Tenang, gitu gak usah marah-marah. Jadi sholat itu contoh saja kewajiban yang harus dididikkan ke anak sejak umur 7. Itu contoh hal-hal wajib selain sholat itu nutup aurat, tentang tata cara pengenalan bersuci, pengenalan tentang haid itu diajarkan sejak sebelum usia balik. Gitu. Jadi banyak sekali tugas ustadz ya. Tugas orang tua. Orang tua yang ustadz. Ini belajar dari Bang Ricky Ausen. Semua saintis ya. Tugas ada semua itu. Tapi ini ada case lagi nih. Pernikahan dini itu salah satu faktor penyebab angka stunting tinggi. Apa? Pernikahan dini, maksudnya usia muda. Penyebab angka stunting di Indonesia itu tinggi. Karena ternyata tadi walaupun orang desa, kan pernikahan dini itu kan banyak terjadi di desa-desa ya. Walaupun orang desa secara mental mungkin lebih dewasa daripada anak-anak di kota karena tempaan hidup dia. Tapi dalam pengambilan keputusan tertentu itu enggak sinkron gitu. Jadi kayak mereka masih belum aware dengan yang namanya kesehatan. Terus bagaimana sih cara mendidik anak yang baik dan benar gitu kan. Remaja sudah menikah gitu kan. Itu salah satu faktor penyebab stunting ternyata. Karena anak yang dia lahirkan tidak dia treatment sebagaimana mestinya. Seharusnya. Di samping kemiskinan juga ya. Ya. Karena kan dia tetap harus memberikan makanan yang bergizi kan butuh finansial yang baik gitu kan. Makanya syarat menikah itu kan secara substansi ya substansial itu kan famanistato aminkumul ba'ah. Kalau sudah mampu ba'ah itu kan maknanya banyak ya, kemampuan menafkahi, kemampuan psikologi, mengelola emosi, itu jadi syaratnya adalah makanya kalau kita lihat hukum di fikih itu kan kalau sholat wajib, puasa, giliran menikah kalau kita lihat misalkan mausu'ah fikih Kuwait aja itu ulama nggak tegas menghukumi menikah itu hukumnya tergantung. Ada 5 hukum. Kalau kondisinya begini wajib, kalau kondisinya begini sunnah, bahkan bisa haram. Jadi tergantung konteksnya. Kayaknya makan tape juga gitu Mas ya. Boleh bisa haram, bisa mubah, bisa. Kalau tapenya nggak bayar ya haram. Ya sama, minum kopi juga gitu ya, bisa haram. Kalau kopinya nyolong. Oke, ini menarik nih pembahasan al-harimulahu sampai pada
otak, robot anjing, terus kemudian terus apa? Ada juga itu apa kecelakaan itu yang kebanyakan anak-anak SMP, SMA bahkan yang kuliah. Ya. Saya pikir itu juga jadi ukuran bahwa secara emosional otak dengan feeling belum begitu sinkron karena banyak mungkin bisa bawa motor tapi secara emosional kan belum betul. Itu saya pikir banyak kecelakaan itu saya pikir itu anak muda bahkan anak yang masih kuliah saya ingat anak ITB itu yang kemarin kecelakaan. Iya itu kan rata-rata umurnya kan masih muda ya. Betul. Bisa naik motor, bisa. Cuma emosinya dikendalikan. Betul. Ya, saya pikir itu juga mengaruhi selain masalah pernikahan dini ya. Betul. Jadi ini rekomendasi buat Samsat ya. Tesnya jangan hanya yang uli-uli, tapi juga ada tes psikologi. Untuk dapat SIM itu, ya, penting itu. Siap-siap ya Mas Rizal, HP-nya jangan dimatiin karena nanti akan ada telepon dari Samsat memberikan inian pencerahan. Iya dong, akal dong ya. Kita ini agak lucu ya dalam hal makanan itu kita mempertimbangkan leher ke atas ya. Pertimbangan rasa ya? Iya, pertimbangan leher ke bawah nomor sekian. Makanya kolesterol apa tuh. Itu ya gara-gara kita soal makanan terlalu mempertimbangkan ini leher ke atas. Tapi giliran medical check up leher ke bawah. Enggak, leher ke bawah. Leher ke bawah. Cek leher ke bawah. Nah, ini harusnya dibalik. Urusan makanan leher ke bawah. Nah, urusan medical check up leher ke atas. Leher ke atas doang ya. Kamakola dokterian ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada istilah brain dan mind ya. Berbeda ya? Brain ya. Bukan Brian. Brain and man. Jadi malu-maluin IF. Nah, ini alumni IF. ini mencoba mengkoreksi merecall kembali ingatan Mas Haji. Oke. Ngetes gue ya Mas. Oh jangan-jangan itu Dr. Ryan ya. Ryan betul. Oh iya itu. Ryan bener. Iya, enggak salah. Cuma masih kemarin podcast sama Dr. Ryan. Bukan ya. Dr. Ryan. Itu gimana Mas Haji? Perbedaannya apa dalam bahasa Inggris itu? Brain sama mind Ya, Brain ya. brain dan mind. Brain kan lebih ke kata benda ya, otak kan. Brain. Kalau mind kan lebih berpikir jadi kata sifat kali. Nah, kalau di bahasa Arab juga kayak gitu nggak Mas? Iya sama. Hati itu kan fisiknya kabat. Nah, tapi fungsinya kolbunnya. Kolbun. Tapi bentuknya sama. Sorry, dalam satu entitas. Lain dong. Hati sama otak beda. Tadi ngomong hati, saya ngomong otak. Iya, maksudnya ini tentang pembahasan ya. Hati dalam bahasa Arab ada dua. Ada kabat itu fisiknya. Fisiknya. Berarti kabat. itu brainnya. Nah, mindnya fungsinya adalah itu, kolbunnya. Kalau dalam otak sama otak juga gitu. Akal itu fungsi. Oke, otak itu apa ya? Lupa saya itu. demuh. Iya, Muh ya. Itu fisiknya. Kalau akal itu fungsi. Dulu kalau di zaman saya kecil katanya kalau pengen pinter banyak makan otak ayam. Itu bener gak? Makanya berkokok. Itu gini. Itu filosofi biar orang tua makan daging kita makan otak doang. Itu dari kolonial ya. Produk kolonial. Makanya kalau ada makan bersama ada kepala ayam saya ambil duluan biar otaknya gua tambah. Tapi jadi tidak ada ukuran ya, artinya gini, orang yang kepalanya besar kemudian tampungan otaknya besar banyak itu lebih pintar daripada yang tidak. Enggak juga sih. Casingnya gede gitu. Iya. Gede. Otak kecil. Tapi itu perlu di riset. Enggak gini. Karena otak kita itu kan dari sekian banyak volume ini kan paling cuma berapa persen yang kita pakai kan. Oh gitu ya? Iya, enggak semuanya.
Kenapa nggak dipakai semuanya? Kemarin kalian berdiam-diam aja. Kemarin nggak berani. Kita lebih banyak bahas gamma knife-nya ya, teknologinya ya. Sementara fungsi otaknya belum kita pakai. Nanti kapan-kapan. Jangan-jangan ketika Kita ngobrol ini pakai fungsi otak juga, nggak pakai otak juga. jangan-jangan ketika ada dokter Rian, kita tersipu dengan penjelasan teknologi, sementara otak kita taruh. Dengkul. Takut rusak. Takut dibedah. Takut rusak. Udah mulai kacau ini, Iya, jadi ya. Gimana Mas Rizal? Gimana apa ini? Nah, tadi Mas Rizal di belakang layar bercerita tentang kita pengen manggil seorang naratamu ya. Tapi ternyata nah ini menjadi sebuah dogma kayaknya. Kenapa perempuan di tingkat intelektualitas itu jumlahnya minus? Maksudnya nggak sebanyak laki-laki gitu. Ya. Apakah ini juga terpengaruh dari sistem otak, Mas? Atau itu hanya tidak, Mas? Lu orang fikih lu tanyain begitu. Enggak, ini kan dalam ranah fikih gini. Iya. Gampangannya, mazhab Syafi'i itu kan paling banyak melahirkan kitab-kitab fikih. Iya. Tapi faktanya berapa ulama perempuan yang melahirkan karya intelektual dan berapa laki-laki? Wah, ini Tanyanya spesifik sekali ya. iya, tapi kira-kira gini lah. Nah. Saya rasa ada banyak variabel lah ya. Iya. Variabel sosiologis, variabel kondisi patriarki atau buktinya Siti Aisyah meriwayatkan berapa hadis kalau menurut beberapa riset bahkan Siti Aisyah punya fatwa mandiri yang luar biasa dan diakui termasuk perempuan yang cerdas gitu ya. Bayangkan ya, istrinya Fir'aun Asia itu kalau nggak perempuan cerdas menikmati itu suami saya Plat merah gitu ya. wah raja berkuasa artinya juga sebenarnya perempuan Siti Khadijah ya. Jadi ya ternyata ada banyak variabel sih sebenarnya. Jadi intelektualitas perempuan dan laki-laki itu sama. Iya, bahkan di Ciputat pernah ada masanya. Ada ini ya, Ciputat itu ada 2 kampus top ya. Ya. Dua-duanya rektornya perempuan. Laki-lakinya pada kemana itu? Jadi wakil rektor aja. Wakil. Iya waktu itu. Jadi rektor di sebelah gitu. Waktu itu ini kan rektornya Bu Amani. Amani Lubis. Bu Amani Lubis. Terus iki Bu Huzaimah. Ya, Anggo. Laki-lakinya kemana? Ternyata enggak juga, terbantahkan. Nah, kalau di ranah sains gimana, Mas? Profesor laki-laki dengan profesor perempuan banyak mana? Kalau dihitung berapa banyaknya sih profesor kan banyak banget di dunia kan nggak bisa hitung. Enggak, maksudnya di circle-nya Mas Haji lah. Kalau kita ngambil dari peraih Nobel aja ya, peraih Nobel itu memang relatif lebih banyak, pasti lebih banyak laki-laki ya daripada perempuan gitu. Cuman begitu perempuan muncul itu brilian banget gitu. Oh, Marie gitu. Curie Marie Curie dia mungkin satu-satunya orang yang dapat Nobel kimia sama fisika. Perempuan? 2 Nobel perempuan. Dari mana itu? Polandia. Polandia. Oh, saya kira dari Ciputat. Tinggal balik benderanya kan, warnanya. Nah, cuman katanya salah satu dokter yang sering muncul di sosial media gitu. Ini merefer ke itu ya, karena kalau biasanya nanti saya dihujat sama kaum feminis lagi kan. Kan katanya mau dihujat bener. Pansos. Jadi emang coba kalau lihat itu zaman SMA, SD, Oke, SMP. oke. Itu yang ranking 1 pasti perempuan kan. Mostly ya. Mostly kan. Ya. Begitu kuliah kebalik tuh nanti. Laki-lakinya udah mulai lebih leading nih. Us. Karena otaknya udah mulai berkembang nih. Pas sekolah masih main. Sekolah isinya main. Kelereng. Pas sekolah Marie Curie juga sebenarnya karena suaminya ngalah. Iya, Pierre Curie-nya, Pierre Curie. Karena iya lo aja yang ngurusin. Betul. jadi semua ini berrelasi dengan urusan domestik ya. Betul. Dan konspirasi ya. Ini namanya lupa deh namanya.
Tapi ini Oh iya, namanya diplomasi ranjang. Oke, Oh, iya, diplomasi ranjang. Inggrisnya apa saya nggak Itu bisa dibeli di mana, Om? bukunya. Menarik dari jadi judul itu. Diplomasi ranjang. Tapi itu tadi pembukaannya Mas Rijal kita belum komen tentang batas-batas gradasi di masjid. Ya. Itu Oh, iya. aplikatif. Maksudnya, apakah kita bisa meeting dalam masjid untuk menghasilkan suatu dagangan atau Ya, apa gitu. betul. Batasannya bagaimana? Dan saya tadi ngebahas masalah jazz kan. Oke. Dan ada satu masjid di Bikin ini ya. masjid di apa di Bikin konser musik jazz ya. Ya. di masjid. Surakelapa itu kan tiap Ramadan. tuh bikin Ramadan jazz. Ya. Itu gimana itu? Nih ketahuan tadi bahasan masjid langsung di skip. Ketahuan Yeah. nggak pernah ke masjid. Pertama gini, masjid itu memang ada perdebatan ya terkait hukum-hukum gitu. Tapi substansi saja bahwa masjid itu tempat yang mulia. Makanya tidak boleh masjid itu dimiliki. Ya, jadi nggak boleh tuh Mas Atung punya masjid. Gua itu Nah itu nggak boleh. Jadi itu harus tanahnya harus wakaf. Kalaupun toh tanahnya nyewa, tadi kita ngobrol kan, tadi belum ya, sama ini, nanti Sama kita orang sesuatu Finland, lah ya, sesuatu orang Finland, lah ya, nanti ya. kita ngobrol lah ya, ada bocoran. Di sana masjid-masjidnya itu tanahnya nyewa. Kalau memang tanahnya nyewa, bangunannya harus wakaf statusnya. Artinya nggak mungkin masjid dialihfungsikan, itu akan mengurangi kehormatan masjid. Makanya nggak boleh itu masjid Fathur Rahman. Kalau Indarta kayaknya nggak pantas ya masjid Indarta Haji. Tapi kalau masjid Anu lah. kalau masjid Fathur Rahman, nah, itu nggak boleh. Oh ini masjidnya Mas Atung sehingga dikasih nama Fathur Rahman, nggak boleh. Saya nggak tahu tuh masjid-masjid yang nama orang itu. kalau gitu ala Karyadi aja. Rumah sakit. Nah, itu nisbat. Artinya apa? Masjid itu mulia. Dengan dia statusnya wakaf, nggak mungkin dialihfungsikan untuk fungsi yang lain. Nah, artinya ketika dia mulia, ada hukum-hukum khusus yang diberlakukan di situ. Makanya orang haid nggak boleh diam di masjid, kecuali kalau sekadar lewat ya. Abiri sabil itu pun diperdebatkan ya. Tapi zaman sekarang aman, sudah ada. Tadi Mas Atung menyebut softtek gitu ya. Nah itu aman. Nah terkait rohbahnya, boleh nggak pakai main badminton, dipakai buat konser musik, Pernikahan sekarang bahkan. pernikahan. Betul. Nah, rohbah ini memang yang dekat merapat, memang masuk dalam kaidah itu. Sebagian ulama mengatakan hukum rohbah diikutkan seperti masjid. Artinya apa? Steril di situ. Harus, karena itu tadi kalau istana saja ada ring 1, ring 2 yang diharamkan, yang dilarang untuk bermain bola di istana, nggak cuma di istananya, tapi di halamannya, bahkan di jalan-jalan nggak boleh. Nah, area ini masjid juga sama punya itu. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, berbeda. Nah, komprominya adalah kalau dia terpisah, ya bisalah kita hukumi berbeda dengan masjid. Tapi kalau dia nyambung, ya untuk mengamankan nggak apa-apa diikutkan ke masjid. Nah, aktivitas-aktivitas apa yang dilarang? Hal-hal mubah pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali barang hal-hal mubah itu akan mengurangi kehormatan masjid. Taruhlah Mas Atung mengambil pendapat bahwa rokok itu mubah gitu ya. Tapi kalau rokok itu mengurangi kehormatan masjid, masa di masjid terus gini, apa bedanya sama di warung kopi? Tapi kan ada tuh ustaz ceramah di masjid sambil ngerokok itu. Nggak tahu ya, itu urusan beliau. Itu bukan di masjid. Di sebelah masjid. Oh, di sebelah masjid. Tahlilan nggak apa-apa. Tahlilan, murutan nggak apa-apa ya. Nah, begini. Di masjid orang tahlilan kan suguhannya kadang kalau selain kue rokok, Ya pada ngerokok di masjid. ya dibawa pulang aja, Dibawa take away. Tergantung mazhabnya. Oh iya. Tapi faktanya adalah ketika tahlilan disediakan rokok, tidak ada koreknya, Bos. Tapi itu siasat pinter itu. Koreknya di sana. Tapi yang Di warung kopi maksudnya.
Tapi itu pertama, hari kedua bawa korek nih. Iya kalau 2 hari, kalau sehari doang. Karena ya begini, boleh nggak masjid dipakai buat tahlilan, buat tibaan, buat namanya masjid ya. Masjid itu di Quran ya ada khudzu zinatakum inda kulli masjid. Masjid di ayat itu adalah majas ya. Majas ada 2 majas itu. Itlaqul mahal wa urida bihil hal. Yang disebutkan itu tempat, tapi yang dikehendaki adalah aktivitas. Jadi yang disebut itu tempat sholat, tapi sebenarnya itu adalah fungsinya, keadaannya, yaitu sholat. Sholat pun di situ majas. Itlaqul juz wa urida bihil kul. Masjid itu tempat sujud, bukan hanya tempat sujud. Maksudnya sujud itu bagian dari rangkaian sholat. Yang dimaksud adalah sholat. Itu sama seperti ginilah. Ini Mas Uud udah seminggu gak kelihatan batang hidungnya. Bukan berarti Mas Uud itu datang hidungnya ketinggalan, bukan. Nah, itu itu namanya itlaqul juz wa urida bihil kul. Kenapa yang disebut sujud? Karena sujud itu peristiwa paling penting di dalam sholat. Nah, nanti ada pembahasan sendiri lah soal itu. Tapi konteksnya adalah masjid itu difungsikan untuk sujud, untuk sholat, sehingga aktivitas apapun kalau dia mengganggu sholat nggak boleh. Taruhlah di masjid, terus mau tibaan, mau tahlilan. Resepsi. Kok di situ ada orang mau sholat, yang ngalah harus yang tibaan, acara lain itu, bahkan termasuk untuk ngaji. Betul, karena masjid itu wakfan as-sholatan lis sholat. Hukum asal masjid itu untuk sholat. Kebayang sampingnya ada konser musik jazz itu. Tapi gini, kalau di ulama Jawa itu, contoh di Masjid Tebu Ireng ya. Masjid Tebu Ireng itu memisahkan antara mana masjid, mana serambi masjid. Sehingga Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika beliau ngaji kitab Bukhari Muslim, itu tidak di masjidnya, tetapi di serambinya. Jadi ketika ada orang mau sholat, ya silakan di dalam masjidnya. Sementara yang di luarnya buat ngaji itu adalah serambinya. Tidak saling mengganggu ya? Iya, tidak saling mengganggu. Nah, itulah yang kemudian oleh Masjid Cut Mutia di Gondang Dia itu, yang dipakai jazz itu bukan di dalam masjidnya, tetapi di area pelataran masjidnya, di tamannya. Saya termasuk peserta di situ dulu. Dan yang sambutan adalah Pak Wiranto. Kayaknya Pak Wiranto pernah ke Tebu Ireng. Jadi dia tahu hukum masjid itu bagaimana. Jadi menurut saya ini langkah cerdik bagaimana DKM Masjid menarik gaya muda, monetize, bagaimana biar masjid itu produktif. Mbah Hasyim Asy'ari pun ketika zaman itu ya orang sedang have fun-nya tentang pengajian, sehingga dibikin pengajian di serambi masjid. Pak Wiranto pun menangkap sinyal-sinyal itu. Jadi akhirnya anak muda sekarang senangnya jazz. Akhirnya dibikinlah di serambinya itu, di tamannya itu ya konser jazz. Seandainya Pak Wiranto hidup di zaman Mbah Hasyim, dia akan membuka lahan di Cut Mutia itu pengajian Sahih Bukhari Muslim. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Wiranto. Jazz di masjid, itu menarik. Waduh, jazz di masjid. Itu kan majas sama kayak tadi sujud itu kan. Iya. Jazz di serambi masjid. Ya kan kepanjangan kalau gitu. Iya. Nggak muat. Karakter di YouTube-nya kepanjangan. Kalau ngedit. Tapi kalau begitu berarti ketika mewakafkan harus tegas. Betul. Dijelaskan bahwa saya ini wakaf masjid. Nah, sampingnya ini tidak masjid. Ya, nah, kalau itu lebih aman. Betul. Tapi gini nih, ini ada satu lagi yang lebih klasik ya. Wirid setelah sholat fardu itu wajib apa sunnah? Ini apa hubungannya? Ini masih lanjutin yang tadi. Wirid setelah sholat fardu itu wajib atau sunnah? Gini, kita pakai kaidah ini ya. Enggak sih, jawabnya simpel aja gitu. Enggak usah panjang-panjang. Saintis. Soalnya gini nih. Kan kita ini ada orang sholat nih, sholat fardu kan, selesai. Oke. Terus pasti wirid tuh, rame kan, suaranya kenceng kan, apalagi wiridnya bareng. Di satu sisi ada musafir yang mau lanjut sholat
Oke. Jamak qashar mamanya. Ya. Oh. Berarti kan wirid itu mengganggu orang yang sholat jamak qashar istilahnya. Ya. Itu gimana? Harusnya wiridnya berhenti gitu karena ada yang sholat atau gimana? Pertanyaan segini banyak. Sebentar, Mas. Jawabnya singkat dulu. Biar saya yang jawab, Mas. Kalau wiridan itu tidak mengganggu orang sholat. Kecuali kalau dia dikit-dikit. Itu mengganggu. Nah itu kan dia wiridan. Dia bernarasi ilahiyah. Ya belum tentu ntar Al-Fatihahnya ikut wiritan kan. Ya enggak lah. Kalau ganggu tuh ya itu tadi kalau dia tiba-tiba dibuka bajunya. Nah, itu ganggu itu. Mulai. Jadi saya membela kaum NU tradisional. Lanjutkan wirid, lanjutkan. Tapi gini, makanya saya jawab pakai kaidah. Hukum asalnya ya mubah saja lah ya. Itu tidak wajib. Tapi begini, al harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Salat sunnah rawatib itu nggak wajib. Ya. Dia derajatnya naik karena berdekatan dengan salat fardu. Ya. Salat rawatib ba'diyah qobliyah itu nggak penting sebenarnya. Dia menjadi penting karena nempel di salat fardu. Demikian juga dengan wirid-wirid tadi itu. Ya. Bulan Sya'ban itu bulan yang tidak termasuk Ashhurul Hurum, nggak masuk. Tapi Rajab itu Ashhurul Hurum. Ramadan itu bulan mulia. Nah, Sya'ban itu diapit 2 bulan mulia. Ya, ikut kaidah al harimul lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Dia berdekatan dengan sesuatu yang mulia, dia ikut terangkat menjadi mulia. Jadi begitu jawabannya. Tapi saya mau mengkantor cuma satu tadi. Iya. Teruskan wirid, saya wirid. Saya kan sering sholat di tempat umum gitu kayak di restoran atau di ini kan sempit tuh ya. Iya. Saya paling kesel kalau misalnya habis sholat tuh ya namanya orang banyak gitu kan. Iya. Udah assalamualaikum udah bangun aja biar orang cepat masuk gitu. Iya. Dia wirid gitu loh. Itu kan gimana gitu. Pengalaman barusan tadi ngungsi di pojok sholat. Iya. Gitu. Nah, itu yang salah bukan orang yang wiridnya. Tapi yang bangun musola. seharusnya jangan ada musola di situ. Biar nggak sholat sekalian gitu ya. Jadi seharusnya Jadi balik lagi ke itu, ke yang kosor bokoro juga. Biar ke masjid gede gitu. Biar kayaknya satu kayaknya. gimana Mas itu, Mas? Ya itu kembali ke kaidah tadi. Hukum asal masjid namanya saja masjid, namanya saja musola, tempat sholat, bukan tempat wirid. Artinya kalau ada ta'arud, terjadi kontradiksi antara kepentingan orang mau sholat dengan kepentingan orang Wirid. yang wirid ngalah. Yang wirid ngalah. Toh wirid bisa dilakukan di mana saja. Tapi kalau misalnya tempatnya besar mungkin. Nah, silakan. Ya, Betul. Saya juga mendukung itu. Saya mendukung NU tradisional. Jadi ada NU tradisional dan ada NU modern. Aduh, ini sudah 57 menit. Kayaknya kita sudah banyak potongan-potongan yang potensi viral. Mau nambah lagi nih, ada NU Muhammadiyahnya. Ya, saya sih cenderung ngikutin Muhammadiyah sih. Walaupun kalau soal merokok ya tetap ngikutin. Ya. Jadi ketika besok Anda dihisap, separuh bagian Anda masuk surga yang paling kanan. Kemudian yang kiri merasa panas karena asap rokok. Tapi bicara NU Muhammadiyah terkait masjid, ini apa? Masih waktunya? Iya, masih. Ini evaluasi ya barangkali buat kita ya. Masjid itu fungsinya kan untuk mengumpulkan nanti mungkin Ya, kalau ada waktu kita bahas lah. Musyawarah dan apa itu sebagainya masjid, gitu apa itu masjid dengan musola. Tapi masjid apalagi untuk fungsi sholat Jumat Ya. itu harus hanya ada di satu tempat di satu wilayah. Ya. Kalau madhabnya Imam Syafi'i itu tegas sekali. Kalau sampai ada 2 Jumat di satu tempat tanpa ada uzur, maka yang sah adalah yang takbirnya paling awal. Sementara kita dapati di lingkungan kita karena berbeda bendera, ini Masjid NU, ini Masjid Muhammadiyah, masing-masing mendirikan sholat Jumat. Boleh mendirikan sholat Jumat di 2 masjid di satu wilayah jika ada uzur, tempatnya Kecil.
Terus ya ada udzur sulit berkumpul. Nah, sulit berkumpul karena perbedaan bendera ormas ini nggak masuk sebenarnya. Justru berarti kan harus direbut gitu. Iya. Cepet-cepetan nih, cepet-cepetan aja. Cepet-cepetan clear. Karena harusnya Jumat itu momentum untuk ketemu harusnya antara NU dan Muhammadiyah. Dengarkan itu. Makanya di fatwanya Darul Ifta itu nanti mungkin bisa dicek kalau keliru. Ya Darul Ifta juga harus ketemu, nggak cuma Tapi- MUI Muhammadiyah tapi Darul Ifta juga ketemu gitu kan. Bukan, maksudnya contoh kasus misalnya. Kalau ada beberapa masjid itu nggak masalah tuh. Sebagiannya ditutup gitu. Dalam rangka ini momentum Jum'ah itu kumpul gitu. Tapi Kalau tutup kita rebut aja gitu. tapi fakta yang lain adalah Mas. Sekarang ini fakta konkret. Masjid Muhammadiyah sepi, Masjid NU juga sepi. Soalnya Jumat masuk kantor, jadi Jumatannya di kantor. Nah ini satu komplek SCBD aja, satu gedung punya masjid buat sholat Jumat sendiri. Iya, tapi kan jelas kelihatan ada udzur. Oke. Tempat nggak cukup, sulit ketemu. Nah, kalau di beberapa kampung di desa-desa itu kan Sepi jadinya. masih cukup sebenarnya. Cukup tapi sepi. Nah, masjid di sini tuh masjid wakaf atau masjid sementara? Nah itu gimana kasusnya? Kan dia under kepemilikan milik gedung ya. Nah itu nggak tahu itu ya Difungsikan. legalitas. Difungsikan. Maksudnya nggak boleh dimiliki itu apakah perorangan Nggak boleh. atau yayasan Harus atau apa? harus wakaf. Milik umat. Harus wakaf. Wakaf itu berarti nggak ada yang punya. Milik Allah udah. Makanya namanya wakaf. Berhenti. Kalau Berhenti difungsikan. Sekolahan atau kampus punya masjid. Ya berarti harus selalu menjadi masjid. Ya nggak boleh punya. Ya harus, makanya statusnya wakaf. Ya, Wakaf. kalau nggak ada wakaf ada ini, ada di koran ada jual beli masjid. Benar juga itu. Benar juga jual beli masjid. Makanya menurut saya jangan terlalu memang betul ada fadilah gitu ya, bangun masjid. Siapa yang bangun masjid ada hadisnya itu ya. tapi Nanti akan bangun. Tapi kalau sembrono sekarang euforia ya bangun, terus maksudnya nggak kepake. Ya udahlah daripada nggak kepake, dipakai buat yang lain lagi, dialih fungsikan aja lah. Nggak boleh. Nah, itu nggak boleh sebenarnya orang wakaf kok. Tapi sekarang modelnya masjid itu kan 2 lantai 3 lantai. Nah yang bawah itu kemudian dibuat Resepsi ya. resepsi. Ballroom. Iya. Ballroom. Ya. Ya berarti di Bahkan bola ballroom. belum. Berarti di awal ditegaskan gitu ya. Apa namanya? Jadi tanahnya wakaf kan sebenarnya nggak apa-apa. Tanah mustajaroh itu nggak apa-apa. Nyewa. Nyewa itu boleh. Artinya apa? Seandainya toh tanahnya itu tidak dimiliki masjid, artinya masih milik yayasan taruhlah gitu, nggak masalah. Tapi ketika ada satu lantai yang difungsikan sebagai masjid, maka seluruh bangunan yang ada di situ Jadi masjid. masjid statusnya dan wakaf. Berarti termasuk tadi kalau di bawahnya ada tempat ruang untuk apa resepsi dan sebagainya itu tetap jadi masjid dong berarti. Enggak dong. Tapi bahwa dia tanah milik masjid, Oke. iya bisa. Milik masjid berarti punya masjid ya, bukan punya perseorangan. Ya, tapi kan ini kan bicara batas ya Mas ya. Bicara Oke. batas. Ini kan tadi Mas Ijal juga bicara batas untuk mempertegas berarti kan mana masjid, mana ballroom, mana tempat parkir itu bisa dari awal kita Dari awal ditegaskan. Tapi dengan syarat itu kan semua dalam kawasan itu harus wakaf. Iya, kalau intinya gini, masjidnya tuh harus wakaf. Tapi tanah-tanah masjidnya. iya, masjidnya. Tapi lebih bagus tanahnya wakaf, masjidnya juga wakaf. Iya. Nah, Ya. Itu Nah. aman itu. Kondisinya kayak tanah wakaf dan rumah wakaf. Terus kita dari awal kita bataskan nih. Dibatasi. Ini parkir ini Boleh. tempat ini tempat ballroom ini dari awal kita udah Ditegaskan ya. Ini wakaf, ini difungsikan untuk masjid. asal jangan dialihfungsikan ketika Sudah. apa namanya ketika ada masjid dan ballroom karena permintaan banyak Terus hanya ada masjidnya geser. Jadi Pindah. jadi Masjidnya ballroom geser. semua. Itu kan nggak boleh. itu nggak boleh itu. Tapi kalau misalnya ballroomnya nggak laku jadi masjid Jadi masjid boleh. masih bisa. Tapi kalau udah jadi masjid, ya sudah. Ya, ya. Oh, ya. Berarti gedein ballroomnya aja dulu ya. Iya kan? Jadi nanti kalau ballroomnya nggak laku jadi masjid tuh ya. Kan? Kalau udah terlanjur jadi masjid kan Nggak bisa. Nggak bisa. Kotak Ini tinggal. Kotanya ditinggal ini. otaknya Mas Adi terlalu encer ini kayaknya.
Ini menarik, bahas majlis memang tidak ada habisnya ya. Yang penting batas sih. Batasnya. ya. Nah, kalau kasusnya Masjidil Haram itu gimana? Semakin tahun semakin banyak perluasan itu. Ini sudah satu jam. Ada satu kitab yang judulnya juga unik, puitis ya. I'lamus sajid fi ahkamil masjid. Silahkan dibaca di situ. Oke. Itu karya Az-Zarkashi. Itu dibahas ada 4 bab besar di situ. Pertama tentang Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian baru al-ahkam ya ta'aluku bisailil masajid, masjid-masjid umum. Nah, tentang masjid apa namanya? Judulnya I'lamus sajid fi ahkamil masjid. Di bagian pertama itu membahas tentang hukum-hukum terkait dengan Masjidil Haram. Artinya info bagi orang yang sujud. Ya. I'lamus sajid. Ya, pengumuman orang yang suka orang sholat sebenarnya. Orang Sajid sujud. itu kan tadi ya, majas ya, itlaqul juz wa urida bihil kul. Nah, ini yang Mbah Hasyim Asy'ari juga pernah menulis ini tentang satu manuskrip, satu lembar tentang hukum masjid. Ada beberapa poin ya, ada belasan poin. Tapi salah satu yang sangat genuin dari pemikiran Mbah Hasyim adalah mensunahkan membakar dupa di dalam masjid. Sementara di beberapa hadis atau tradisi itu hanya yang disunahkan adalah wangi-wangian di dalam tubuh seseorang, pakaian. Tapi beliau sudah mengilhakkan analogi bahwa di tradisi Jawa itu mengenal wangi-wangian berupa dupa. Mengeklektiskan. Nah, itu dia. Sehingga tradisi wangi-wangian di Jawa dikonvert oleh Mbah Hasyim sebagai sunnah mendupani masjid dalam hari hilirisasi kemenyan. Itu dia. Karena kemenyan itu juga sebuah Aroma SDM Indonesia. Ini kemenyan syariah. Sumber daya menyan. Sumber daya menyan. Kemenyan syariah. Saya semakin masih banyak ini. Oke, teman-teman, ada tambahan lagi? Monggo Mas Haji, kesimpulan nanti Mas Rizal. Tahu batas. Kesimpulannya. Tahu batasan lah. Untuk segala hal ya. Memahami batasan di mana gitu. Jadi gimana nih? Iya. Ya gitu sih. Tahu batas ya. Tahu batas lah. Untuk banyak hal, untuk semua hal kan kita harus tahu batasannya. Batasan-batasannya. Iya. Batas masjid mana gitu kan. Ntar tanahnya dipatok lagi gitu kan. Monggo Mas Rizal. Ini rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Oke. Meskipun kita podcastan, insya Allah hati kita nyantol di masjid. Nyantol doang bakat kan. Terima kasih teman-teman. Saya sedang berpikir mana yang, soalnya otak saya sedang berputar-putar. Sedang luntur. Ya, intinya sih fungsikan segala fungsi pada fungsinya. Masjid fungsinya adalah untuk sujud. Maka boleh sujud, boleh ngejazz di masjid, tapi jangan lupa sujudnya. Asal jangan sujud sambil ngejazz sih. Ngejazz sambil sujud ya. Oke. Kita konsep. Nanti kita ketemu Pak Wiranto. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.